Wilayah Pasar Minggu, Jakarta Selatan ambruk dan mengakibatkan korban tewas. Kami langsung bergabung bersama rekan kami Stella Clarissa yang berada di lokasi kejadian. Stella, seperti apa kondisi terkini dari lokasi robohnya jembatan penyeberangan orang? Sangat ramai situasi sore ini. Jika Anda lihat, Zakia dan pemirsa, di belakang ini adalah kondisi terakhir dari jembatan penyeberangan orang Pasar Minggu yang roboh. Dan di sini sudah berkumpul damkar dan juga beberapa petugas kepolisian yang mencoba mensterilkan wilayah di sekitar jembatan penyeberangan ini, karena memang ini biasanya dilewati juga oleh kendaraan di bawahnya. Namun karena rubuh ini memakan sekitar 3 orang nyawa, antara lain adalah 1 orang bapak-bapak, ibu-ibu, dan 1 anak-anak. Itu informasi terakhir yang kami dapatkan. Namun untuk kita lebih tahu lebih jelasnya seperti apa, sudah ada bersama saya Dirlantas Samsul Bahari. Selamat sore Bapak. Ya. Terima kasih, Dek. Jadi ini kejadian jam 15.00 waktu hujan badai, ya, di persis depan stasiun kereta api, ya, Pasar Minggu. Nah, sampai saat ini korban sudah kita evakuasi. Korban berjumlah 3 orang, ya. Nah, jadi kita sangat menyayangkan kejadian ini, ya. Memang yang jatuh adalah bukan jembatan, itu sekali lagi ingatkan, itu hanya atap jembatan. Jembatannya masih utuh, ya. Nah, ini bekerja sama, sinergitas sama Basarnas, ya, dan Kodim, kita segera mengantisipasi, dan saat ini kita masih evakuasi. Dan selanjutnya jalur-jalur alternatif sudah kita lakukan pengaturan. Bapak, saya mau klarifikasi lagi. Tadi Bapak bilang itu atapnya yang jatuh, bukan jembatannya. Lantas kenapa akhirnya bisa sampai rubuh ke bawah ini? Apakah karena memang cuaca yang buruk atau memang ada permasalahan dengan konstruksi jembatan sendiri? Baik, masalah konstruksi bukan masalah kami, ya. Tapi kami pertama sekali mengamankan TKP ini, korban ditolong. Jadi memang tadi kami rasakan, kami cari informasi, keterangan dari saksi-saksi masyarakat, memang angin begitu kencang. Sehingga terjadilah atap dari jembatan yang underpass depan Pasar Minggu kereta api ini roboh. Roboh, ya? Ya. Terakhir tadi untuk korban luka, Pak, mungkin bisa diupdate juga supaya keluarga yang di rumah juga bisa mengetahui jika memang ada anggota keluarga yang lewat. Apakah ada korban luka juga yang dibawa ke rumah sakit selain korban meninggal? Ya, kami masih evakuasi. Saat ini kita lihat motor 1 dan kendaraan AVV Suzuki masih di dalam. Ya, ya. Jadi kami masih bekerja. Mohon kesabarannya adik-adik di sini, wartawan semuanya, untuk kami bisa bekerja lebih baik lagi, ya. Terima kasih. Baik, terakhir Bapak, ini jalur alternatif yang bisa digunakan berarti yang di atas saja ya, yang di bawah tidak bisa dilewati untuk sementara karena ditutup total, ya? Betul. Tapi antisipasi dari kami semua sudah kita lakukan pengaturan sehingga tidak ada masalah kemacetan. Sehingga ini kita yang penting kita cepat dulu evakuasi. Amankan dulu. Ya, amankan dulu. Terima kasih Bapak Samsul Bahri. Ya, pemirsa, kita coba lihat ke arah sana. Ini cukup ramai sekali dan karena dipenuhi juga oleh masyarakat yang ingin tahu dengan kejadiannya seperti apa. Tapi kalau kita lihat, ternyata 2 kendaraan yang masih terjebak di dalam yang terkena dari rubuhan jembatan ini masih dicoba untuk dievakuasi oleh pihak damkar dan dibantu oleh pihak kepolisian. Ada 1 mobil dan 2 sepeda motor yang tadi terkena runtuhan dari jembatan ini. Dan di sini kita coba lihat di sana. Upaya penyelamatan dilakukan, namun untuk korbannya sendiri, untuk penumpangnya sendiri, pengemudinya sendiri itu sudah dievakuasi. Yang meninggal sudah dibawa ke rumah sakit, begitu pula yang luka-luka. Kita coba mendekat. Adwin, kita bisa ke sana? Ini adalah jembatan yang biasanya digunakan oleh warga yang berkunjung atau berbelanja di Pasar Minggu, ya, untuk menyeberang dari arah stasiun ke arah Pasar Minggu, kemudian juga dari arah sebaliknya dari arah Pasar Minggu ke stasiun. Jadi ini memang sepertinya satu-satunya jembatan yang ada di sekitar Pasar Minggu ini yang sering digunakan oleh warga. Sementara saya sendiri berada di bawah jembatan Pasar Minggu dan Anda bisa bayangkan ketika jembatan ini jatuh di saat jam-jam yang cukup ramai dilalui oleh kendaraan. Tampaknya ada 1 mobil yang masih tertahan
di bawah jembatan di bagian sebelah kanan Anda, pemirsa dan Zakia, yang masih diupayakan oleh pihak pemadam kebakaran juga kepolisian untuk bisa diangkut atau dikeluarkan dari rongsokan jembatan ini. Mungkin kita bisa coba lihat ke sana untuk melihat lebih dekat seperti apa upaya evakuasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan pihak damkar. Ya pemirsa, seperti yang Anda lihat di belakang ini, saya tepat berada di bawah jembatan yang roboh. Dan kita akan terus update seperti apa, karena jalan ini ditutup untuk sementara. Bagi Anda yang melewati Pasar Minggu, Anda bisa menggunakan jalan yang ada di atas jembatan, karena itu yang masih bisa digunakan, sementara yang di bagian bawah jembatan itu ditutup untuk sementara sampai kita belum tahu kapan. Zakia. Baik, Stella Clarissa, nanti kami akan kembali ke Anda untuk mengetahui bagaimana perkembangan dari kejadian tersebut. Terima kasih atas informasi Anda. Kami di Aceh masih berlangsung hingga sore hari ini, dan untuk informasi selengkapnya kami langsung bergabung bersama rekan kami Bram Herlambang langsung dari Banda Aceh. Bram, bagaimana jalannya pemeriksaan kesehatan sejauh ini? Zakia, hingga saat ini memang seluruh calon kepala daerah yang melakukan tes kesehatan sejak pagi tadi belum selesai ataupun masih melakukan serangkaian tes kesehatan di Rumah Sakit Zainal Arifin Banda Aceh. Dan berdasarkan pantauan yang kami lakukan, memang hari ini terdapat 50 pasangan bakal calon yang melakukan tes kesehatan. Ini tidak hanya calon gubernur dan wakil gubernur, tapi juga terdapat calon wali kota dan wakil wali kota maupun calon bupati dan wakil bupati yang melakukan secara serentak dan terpusat di rumah sakit yang ada di kota Banda Aceh ini. Karena berdasarkan pantauan yang kami lakukan, ini terdapat sekitar 71 pasangan calon dari seluruh kabupaten kota yang ada di Provinsi Aceh yang telah terdaftar dari 3 hari masa pendaftaran di 3 hari yang lalu. Dan pemeriksaan hari ini sendiri ini meliputi tes kesehatan, ini seperti tes darah, kemudian tes urin, dan dilanjutkan dengan tes radiologi, dan kemudian yang kedua adalah tes pemeriksaan kejiwaan, dan yang berbeda dari sebelumnya ini adalah tes urin yang langsung nantinya ditangani oleh pihak Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh. Dan kami coba mengonfirmasi kepada pihak rumah sakit ini melalui sambungan telepon, dan dikatakan bahwa pemeriksaan ini akan selesai dilaksanakan pada malam hari, karena memang masih terdapat sekitar 20 pasangan bakal calon yang akan melakukan tes serupa ini di hari Minggu esok. Dan hasil dari pemeriksaan ini dijadwalkan nanti minggu depan akan diberikan oleh pihak rumah sakit kepada pihak Komisi Independen Pemilihan sebagai salah satu bukti ataupun salah satu persyaratan pencalonan. Karena menurut pihak KIP sendiri, tes kesehatan ini nantinya akan menentukan apakah calon akan dapat melanjutkan proses ataupun terpaksa terganjal ataupun gagal untuk mengikuti dan melanjutkan tahapan Pilkada 2017. Demikian Zakia yang bisa kami sampaikan, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Bram Herlambang atas informasi Anda. Garut. Astian, bagaimana kondisi terkini di sana? Ya, berita benar sekali, saat ini di Kodim 0611 Kota Garut memang untuk pusat logistik dan juga bantuan di sini di manajemen ataupun dikelola terpusat berada di Kodim 0611 Kota Garut ini sendiri. Dan sebelum disampaikan ataupun disalurkan kepada seluruh korban yang terdampak bencana banjir bandang di Kota Garut, nantinya pihak dari posko bencana ini akan mendata korban-korban tersebut, baru kemudian nantinya akan disalurkan kepada pihak kelurahan ataupun kepada pihak kecamatan. Adapun logistik yang ada di sini adalah berbentuk makanan, kemudian juga pakaian layak pakai dan juga obat-obatan. Dan tadi juga ada beberapa kami lihat bantuan logistik berupa uang. Namun di sini uang tidak akan diberikan kepada korban, namun uang tersebut akan disimpan terlebih dahulu di posko, baru nantinya apabila ada kekurangan logistik seperti makanan ataupun obat-obatan, uang tersebut akan dibelikan makanan dan obat-obatan, baru kemudian disalurkan kepada kelurahan dan juga kecamatan yang ada di Kota Garut ini yang terdampak bencana banjir. Dan seperti kita ketahui ada 7 kecamatan yang ada di Kota Garut yang saat ini masih terkena dampak banjir bandang, dan seluruh pengungsi yang ada saat ini memang
masih berada ditempatkan di beberapa tempat seperti di Korem, kemudian juga ada di Masjid Kaum, dan pengungsi-pengungsi ini juga nantinya akan diberikan bantuan-bantuan tersebut. Dan Prita, di sini yang menarik adalah untuk bantuan dari yang terkumpul di Kodim 0611 ini berasal dari perusahaan-perusahaan dan bahkan dari masyarakat Kota Garut seperti pengusaha-pengusaha yang memang tidak terkena dampak banjir. Mereka memberikan sumbangan-sumbangan baik secara logistik ataupun secara material berbentuk uang kepada posko bantuan di sini. Berita. Aptian, jika melihat bagaimana proses evakuasi saat ini, adakah kendalanya sejauh ini? Ya, Berita, memang benar sekali untuk evakuasi korban hingga saat ini memang masih dilakukan. Dan data terbaru yang baru saja kami terima, total korban meninggal dunia dalam kasus di sini banjir bandang di Kota Garut sudah mencapai 21 jiwa. Kemudian yang dilaporkan hilang ada 16 orang dan yang dirawat di rumah sakit karena luka-luka baik berat atau ringan ada 32 orang dan ribuan lainnya masih diungsikan. Dan untuk mengetahui bagaimanakah jalannya evakuasi tersebut, saya akan mengajak Anda secara langsung berbincang dengan di sini sudah ada Komandan Kodim 0611 Kota Garut, ada Letkol Armet Setio Hani Susanto. Pak Setio, bisa dijelaskan untuk evakuasi sendiri di titik-titik mana saja sekarang masih difokuskan? Ya, baik. Evakuasi sendiri kita laksanakan mulai tadi malam sekitar pukul 23.30 karena memang debit air Sungai Cimanuk meluapnya mendadak begitu besar menggenangi hampir seluruh rumah yang di sekitar aliran Sungai Cimanuk. Tadi malam sudah kita evakuasi dengan menggunakan semua unsur yang ada, baik TNI Polri, kemudian BPBD, Basarnas, dengan mengerahkan 7 perahu karet, 9 mobil ambulan, dan berbagai kendaraan yang kita gunakan untuk evakuasi korban. Selain itu, kita segera membentuk posko utama di Makodim 11 Garut. Kemudian kita membentuk posko pengungsian berada di Aula Makorem 062 Garut yang saya putuskan di sana karena memang berdekatan dengan Rumah Sakit Guntur sehingga apabila terjadi perkembangan dari pengungsi bisa segera kita atasi. Kemudian langkah-langkah berikutnya adalah sambil mendata korban-korban yang ada di hari pertama dari mulai tadi malam sampai dengan malam ini. Kita masih fokus dalam proses pencarian korban. Karena memang ada beberapa laporan yang memang warga yang belum ditemukan. Tadi sudah dijelaskan beberapa yang meninggal dan belum ditemukan. Terima kasih banyak informasinya Pak Setio. Ya, Berita, hingga saat ini masih dilakukan terus evakuasi dan kita berharap agar semua korban yang hilang agar segera bisa ditemukan. Berita, untuk sementara demikian informasi dari Kota Garut, kembalikan dari studio. Baik, terima kasih Aptian Siswoyo melaporkan dari Garut.